Hai YouTubers, masih ingat dengan berita-berita kriminal ataupun berita pembunuhan yang pelakunya melakukan dengan cara yang sadis? Bagaimana seseorang dengan kesadaran penuh tega melakukan hal yang sesadis itu? Mungkinkah dia seorang psikopat? Dan apa sih arti dari psikopat itu sendiri? Psikopat tidak sama dengan gila atau skizofrenia, karena seseorang psikopat sadar sepenuhnya akan perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati. Pengidapnya seringkali disebut orang gila tapi tanpa gangguan mental. Menurut penelitian, sekitar 1% dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap psikopat sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa. Pengidapnya juga sangat sulit untuk disembuhkan. Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai pembunuh, pemerkosa, dan koruptor. Tapi ini cuma 15-20% dari total psikopat. Selebihnya adalah pribadi yang berpenampilan sempurna, pandai bertutur kata, mempesona, mempunyai daya tarik luar biasa dan menyenangkan. Arti psikopat di sini bukan hanya orang-orang yang melakukan pembunuhan kejam, namun arti psikopat juga bisa diartikan sebagai seseorang yang melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara mengorbankan orang lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sehingga orang-orang psikopat ini sangat berbahaya dimanapun mereka berada. Sebenarnya psikopat susah untuk ditebak dan seringkali mereka hampir mirip dengan kebanyakan orang. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat alami atau monster dalam diri mereka pasti akan terlihat dan tanpa banyak orang yang tahu. Berikut daftar 5 tanda-tanda seorang psikopat. Flattery. Seorang psikopat biasanya pintar memainkan kata-kata yang membuat kamu tertarik dan nyaman dengan dia di awal-awal hubungan kalian atau awal-awal kalian berinteraksi. Karena mereka psikopat, cenderung ramah, hangat, dan sopan pada awal perkenalan. Pokoknya sangat mempesona pada first impression dan terlihat berkarisma. Di awal pertemuan, biasanya seorang psikopat akan terus melempar sanjungan ataupun pujian. Jika kamu berpikir kamu itu gendut, dia akan bilang, "Enggak ah, aku suka kok dengan badan kamu." Atau saat kamu merasa memakai baju yang tidak cocok, dia akan bilang, "Aku suka kok dengan baju yang kamu pakai." Fase ini dinamakan love bombing, di mana kamu akan dihujani bom sanjungan dengan sanjungan-sanjungan dan membuat kamu senyaman mungkin untuk terus dekat dengan dia sang psikopat. Karena kepintarannya dalam mengolah kata-kata dan memberikan kenyamanan, banyak orang yang mudah mempercayainya. Jadi, kalau kalian pintar menyanjung dan bergombal ria, bisa jadi kalian adalah salah seorang dari psikopat. Mirroring. Mirroring itu artinya bukan sering ngaca, tapi dia sang psikopat akan meyakinkan kamu kalau kalian berdua adalah seorang soulmate karena memiliki banyak kesamaan. Dia akan berusaha terlihat menyukai hal yang kalian suka juga. Jika kalian punya masa kecil yang berat, sang psikopat juga akan mengatakan hal yang sama dan bilang, "Aku ngerti kok perasaan kamu. Aku pernah ngalamin hal yang sama juga kok." Biasanya seorang psikopat tidak memiliki identitas yang sebenarnya. Dia sang psikopat hanya mengaca dalam tanda kutip atau memirror dirinya kepada korbannya. Jadi buat kamu yang sok-sok punya banyak kesamaan dengan si doi, patut dipertanyakan. Haus perhatian. Seorang psikopat akan selalu berusaha membuat dirinya dikasihani dan diperhatikan oleh targetnya atau calon korban. Seorang psikopat akan bercerita sesuatu yang memilukan tentang dirinya dan kehidupannya yang seolah penuh derita. Contohnya, keluarganya yang jahat, dikucilkan dari pergaulan, dibully oleh teman-temannya, disakiti atau dikecewakan oleh pasangannya, ataupun yang berhubungan dengan kesehatan tubuh. Atau juga dia akan bercerita kalau dia pernah patah tulang, kecelakaan kendaraan, atau bahkan terkena penyakit berbahaya seperti tumor atau kanker. Ya, pokoknya hidupnya terkesan sangat menderita. Maka dari itu, coba perhatikan apa yang dia katakan. Kalau dia sering menceritakan tentang kesusahan atau penderitaan yang pernah dialami dalam hidupnya, ataupun curhat tentang penderitaannya pada hubungan masa lalunya, maka berhati-hatilah. Bisa jadi kamu korban selanjutnya. Impulsif. Seorang psikopat biasanya sangat impulsif dan sangat sulit mengendalikan diri. Untuk seorang psikopat tidak ada waktu untuk mempertimbangkan mana baik dan buruknya tindakan yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak peduli apa yang telah mereka perbuat atau memikirkan konsekuensi perbuatannya di masa depan. Seorang psikopat cenderung meledak-ledak dan spontanitas.
Pengidap juga mudah terpicu marahnya karena hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik, dan mudah menyerang orang hanya karena hal-hal yang sangat sepele. Manipulatif dan curang. Psikopat sering menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak bersungguh-sungguh dengan emosi itu. Mereka juga tidak mempunyai respon fisiologis secara normal diasosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, ataupun badan gemetar. Bagi psikopat, hal itu tidak berlaku untuk mereka. Psikopat kelihatannya tidak punya rasa takut karena mereka tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang biasanya membuat orang takut. Karena hal itu, psikopat sering disebut dengan istilah seorang yang dingin, tenang, dan tanpa ekspresi. Kadang seseorang yang antisosial cenderung diasosiasikan dengan kepribadian psikopat. Tapi ada perbedaan antara kepribadian psikopat dan perilaku antisosial. Perbedaan itu ditunjukkan oleh intensitasnya. Kepribadian psikopat berlangsung terus-menerus dari masa kanak-kanak sampai lanjut usia, sedangkan perilaku atau kepribadian antisosial hanya ditunjukkan pada momen-momen tertentu. Penderita psikopat biasanya seorang laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan diderita oleh kaum perempuan.